Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Fatmasari dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta dengan nomor NPM 2122011095. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Sebelumnya saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Jadi, kira-kira gambar sel prokariotik seperti ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel dan terbungkus oleh nukleus, dan jika dilihat secara umum, pengertian sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki organel dan dibungkus dengan organel membran serta merupakan sel penyusun dari organisme-organisme yang ada. Sel prokariotik memiliki struktur. Yang pertama adalah pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang kedua ada plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Yang ketiga adalah ribosom. Fungsi ribosom yang utama adalah sebagai pembuat protein dan yang melakukan sintesis protein di dalam sel. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah salah satu tempat berlangsungnya aktivitas sel prokariotik selain membran sel. Sitoplasma berbentuk cair dan tersusun dari air, lemak, protein, serta mineral. Sitoplasma merupakan bagian sel terbesar pada sel prokariotik. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang kelima ada membran plasma. Lapisan setelah bagian dinding sel tadi, membran tapis ini membungkus cairan sitoplasma sel. Umumnya membran plasma terdiri atas 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Fungsi utama untuk menjadi penghalang atau barir selektif terhadap senyawa yang masuk dan keluar sel. Membran ini disebut sebagai semi permeabel karena hanya senyawa tertentu yang bisa melewati metode membran, sementara senyawa-senyawa lainnya tidak. Yang keenam ada dinding sel. Fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung, mengatur pertukaran zat dan reproduksi. Yang keenam ada dinding sel.
yang warnanya kuning. Membran dinding sel ini memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga supaya bentuk sel dalam keadaan tetap dan tidak mengalami lisis atau pecah ketika berada di dalam medium hipotenik. Yang ketujuh ada kapsula. Kapsula, beberapa bakteri memiliki kapsula atau lendir yang berada di luar dari sel. Umumnya kapsul tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida atau keduanya. Kapsul ini umumnya untuk melindungi diri dari bakteri, baik dari sistem pertahanan tubuh atau bagi patogen atau dari kondisi lingkungan yang kurang baik seperti kekeringan, kurang nutrien, dan panas. Yang kedelapan ada flagela. Ini. Flagela yang juga disebut dengan bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio, dan spiral. Yang terakhir ada nukleoid. Nukleoid adalah struktur nukleus yang ditemui pada bakteri berisi DNA sirkuler atau melingkar sebagai tempat penyimpanan materi genetik. Nukleoid berukuran kecil dan tidak bermembran inti, berbeda dengan nukleus pada umumnya. Nukleoid tidak memiliki nukleus dan nukleoplasma. Fungsi nukleoid pada bakteri yaitu mengendali seluruh kegiatan sel dan membawa informasi genetik karena mengandung DNA yang ada di dalam kromosom. Jadi itulah struktur dan fungsi yang ada pada sel prokariotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.